Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang gajah tunggal dan Warren Buffettnya Indonesia ya, Pak Lo Keng Hong. Ya, jadi judulnya ini mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu kalau Pak Lo memiliki saham ya yang cukup banyak ya, di 5, sekian persen ya di sampai dengan bulan Juni lah ya. Dan apa? Mungkin teman-teman juga tahu ya apa definisi wonderful company-nya Pak Lo ya, yang nanti kita juga akan lihat apa sih maksudnya wonderful company versinya Pak Lo Keng Hong ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel Investor Jelata atau yang sudah mampir tapi belum subscribe nih, ayo dong di subscribe nih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like ataupun komen di video-video Investor Jelata. Mari kita mulai. Seperti biasa kita kenalan dulu lah dengan perusahaan Gajah Tunggal ya. Walaupun pasti sudah tahu ya, core bisnisnya ya jualan ban ya. Ban mobil maupun ban motor, ban truk juga ya. Nah, ini sekedar informasi saja biaya produksi di Gajah Tunggal ya. Untuk apa? Ya, jadi didominasi oleh bahan baku nih ya. 68% itu didominasi oleh bahan baku, lalu biaya tenaga kerja 13%, biaya energi 8%, overhead 7%, dan depresiasi 4% ya. Itu di kuartal 1 2023 ya. Di kuartal 1 2022 ya tidak terlalu banyak berubah ya. Ya beda 1-2% lah ya. Nah, di biaya bahan baku itu ya banyak nih ya. Karena untuk membuat suatu ban itu komponennya banyak ya. Yang paling banyak di sini apa nih? Karet alam ya, lalu ada karet sintesis, lalu ada carbon black nih. Lalu ada kain ban dan sisanya tuh lain-lain ya. Untuk biaya energi itu Gajah Tunggal menggunakan gas alam 52% dan listrik 48%. Oke. Nah, jadi merek-merek bannya Gajah Tunggal tuh ya ada di bawah sini nih ya. GT Radial ya. Lalu ada GT IRC ini buat motor kalau nggak salah. Motor doang kalau saya. Oke, lalu ini di kuartal 1 2023 penjualan bannya ya berdasarkan jenis ban ya. Itu yang paling banyak 34% ya. Itu adalah ban radial mobil penumpang, lalu 20%-nya ban bias ya. Lalu ada juga yang ketiga ya, sama nih 25%, itu ban sepeda motor, lalu ada ban radial truk dan bus ya. Oke, bedanya radial sama bias apa ya? Itu kayaknya arah menjahit ban ya kalau nggak salah, dulu saya sempat baca ya perbedaannya. Oke, di mana utilisasi dari Gajah Tunggal juga bisa lihat di sini ya. Masih banyak space lah ya untuk kalau mau menambah kapasitas, kecuali untuk yang ban radial truk dan bus ini ya, karena utilisasinya udah 96% ya. Oke, lalu ini dijual kemana ban-ban Gajah Tunggal? Ya, 70%-nya domestik ya di tahun 2003. Kuartal 1 itu 72% ya domestik. Lalu sisanya 28% ke luar negeri ya, alias diekspor. Oke, lalu ini juga dia fokus ya katanya ke ban replacement, jadi bukan OEM ya, bukan original equipment manufacture ya. Hanya 15% nih yang OEM ya. 85%-nya sebagai ban replacement. Nah, ini yang OEM partnernya ya. Jadi yang original equipment manufacture-nya ada di beberapa kendaraan ya. Misalnya ban Campiro Ecotec ini. Itu ada di mana nih? Veloz, Avanza, Xenia ya. Lalu yang Campiro Eco ini ada di mana nih? Algia, Kalia ya. Sigra, Convero. Lalu ini buat SUV ya. Ada di Alma, Terios, Ras dan sebagainya. Ini juga ada yang di Grand Max ya. Oke. Nah, ini penjualan ban berdasarkan wilayah ya, di mana masih didominasi di Jawa ya 53%-nya. Lalu di Sumatera 24%, Kalimantan 14%, dan di Indonesia Timur ya itu 9%. Dan Gajah Tunggal juga memiliki beberapa jaringan retailnya. Tire Zone, Tire Express, Moto Express. Apakah teman-teman pernah melihat ya, toko-toko ini?
kayaknya agak jarang ya melihat Tire Zone, Tire Express ya. Oke, lalu ini penjualan ekspornya ya, di mana didominasi ekspornya ke Amerika nih ya. Di kuartal 1 2003 tuh 54%-nya ke Amerika ya. Turun agak banyak nih ya dibandingkan kuartal 1 22 ya, di mana 66% ya. Berarti sekarang hanya 54%, ke Eropa 28%, ke Asia 12%. Wah, ini ada peningkatan berarti di Asia nih. Lalu Timur Tengah dan lain-lainnya ya. Oke, kita masuk ke komposisi saham ya. Ini per 30 Juni di mana Pak Lo Keng Hong nih ya, nomor 3 itu memiliki 5,165% saham Gajah Tunggal ya. 49,5% oleh Denham dan 10%-nya dimiliki oleh Miss Selin ya. Jadi Pak Lo Keng Hong punya 180 jutaan lembar saham ya di Gajah Tunggal per 30 Juni 2023. Apakah di Juli sama? Nanti kita lihat ya. Makanya jangan di skip-skip videonya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya, Wonderful Company menurut Pak Lo ya, dimana ini saya ambil dari seminar ya, sebuah seminar kayak seminarnya Intiland ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ega. Tahapan untuk mendapatkan Wonderful Company ya. Menurut saya Wonderful Company itu adalah yang cuannya besar, ya. Cuannya cuannya besar. Cuan yang sedikit, apalagi perusahaan rugi, itu bukan Wonderful Company ya. Wonderful Company itu yang cuannya yang besar. Kemudian yang kedua, udah cuannya besar, tiap tahun bertumbuh, growing ya. Tiap tahun cuannya tambah besar. Dari 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, 15 triliun, 20 triliun, 17 triliun, 20 terus naik terus. Udah cuannya tiap tahun tambah cuannya. Itu ciri khas Wonderful Company. Yang kedua, tadi banyak sektor ya. Sektor yang cuannya saya nggak sebut banyak-banyak aja ya. 2 aja dah yang paling saya cinta. Ya, paling saya cinta 2 sektor. Apa sih yang cuannya Satu, bank. Bukan rekomendasi membeli atau menjual, bank. Ada bank swasta di Indonesia tahun lalu labanya 40 triliun. Perusahaan apa yang bisa tandingin dia, yang bisa cuan 40 triliun? 2, yang saya cinta batubara, sektor batubara. Tahun lalu ada perusahaan batubara cuannya 38 triliun laba bersih batubara. Perusahaan lain susah lo dapat cuan sebesar itu. Mau beli perusahaan lain bisa cuan segitu? Nggak bisa. Ya, itu ciri-ciri dari Wonderful Company. Oke, Ega. Oke. Jadi tadi definisi Wonderful Company-nya itu adalah yang cuannya gede ya. Cuannya gede dan cuannya selalu growth gitu ya. Jadi cuannya selalu bertambah gitu. Jadi kalau tahun ini 5 triliun, tahun depannya 7 triliun, tahun depannya lagi 8 triliun atau 9 triliun ya. Nah, itu definisi Wonderful Company-nya Palu ya. Jadi cuannya selalu besar dan cuannya selalu growth ya, bertumbuh. Lalu dia ngasih contoh 2 perusahaan favorit dia ya, di banking ya, di bank ya, bukan ban. Di banking dan di batubara ya. Di banking tadi dibilang ada satu perusahaan swasta yang cuannya 40 triliun ya. Nah, kayaknya sih itu BCA ya, karena saya cek tahun 2022 BCA net profitnya 40,7 triliun ya. Nah, kalau kita lihat net income BCA ya, cuannya selalu gede ya, 20 triliun, 23, 25, 28 ya. 27, 31, 40 ya. Nah, ini cuannya kan selalu gede ya. Dan relatif selalu growth ya, bertumbuh ini ya, kecuali pas pandemi ya. Dia growth-nya nggak growth ya, berkurang 5% ya. Tapi kalau pandemi ini kita hilangkan, dia selalu growth ya. Growth-nya selalu di atas 10% lah gitu ya, 14%, 13% ya. Berarti ini emang Wonderful Company, cocok ya dengan definisi Wonderful Company-nya Pak Lo.
Lalu yang kedua tadi ada saham batubara ya, yang dibilang profitnya berapa? 30 triliun ya. Nah, ini mungkin Bayan Resources ya, Bian ya, atau mungkin Adro ya. Adro 30-an juga ya, 35 atau 37 ya. Jadi misalnya kita ambil aja lah Bayan Resources ya. Bisa kita lihat di sini profitnya tahun 2016 382 miliar, lalu jadi 4,2 triliun, 7,1 triliun, turun ke 3,16, 4,7, 17, terus 32. Nah, ini kan yang definisi satu ya, selalu cuannya besar lah ya, di atas 1 triliun semua kecuali tahun 2016 ya. Apakah selalu growth? Ya satu kali doang nih nggak growth ya, 2019 nih ya, tapi masih 3,16 triliun nih cuannya ya. Ya, batubara emang tergantung harga ya, jadi emang bisa nggak tiap tahun ya, kayak BCA ini nih growth selalu naik ya. Cuman ya satu kali doang nggak growth ya, masih bisa masuk lah definisinya wonderful company-nya Pak Lo ya. Nah sekarang kita lihat nih GJTL nih, ini laporan keuangan GJTL ya, secara tahunan. Bisa kita lihat nih paling bawah ya, profitnya GJTL 626 miliar di tahun 2016, lalu jadi hanya 45 miliar, lalu rugi 74 miliar, naik lagi 269 miliar, 320 miliar, turun lagi 80 miliar, rugi lagi 181 miliar ya. Kalau secara cuan apakah besar ya? Ya kalau 600 miliar bisa dibilang besar lah ya, walaupun nggak sampai triliun-triliunan ya. Tapi kalau 45 miliar tuh kecil lah ya, masuk kecil ya, nggak akeh gitu lah. Oke. Terus dia sempat rugi juga tuh ya, rugi 74 miliar di tahun 2018, rugi juga di tahun 2022 ya, 181 miliar ya. Terus kalau kita lihat 2015 nih ya, tambahan itu juga rugi ya, 313 miliar ya. Oke, jadi kalau tadi tahun 2015 8 tahun gitu ya, sampai 2022 itu ruginya berapa kali tuh? 3 kali ya, 3 kali rugi ya. Oke. 3 kali rugi, dan tentu saja tidak selalu growth ya. Bisa dilihat di sini ya, dia growth-nya 299% ya di tahun 2016 dibandingin 2015 ya, karena 2015 tadi merugi ya. Lalu growth-nya ya, lalu bukan growth nih ya, melambat 92%, melambat lagi 29% ya. Di sini juga tahun 2021 melambat 78%. Di tahun 2022 berkurang 325% ya. Jadi definisi pertama yang akehnya cuannya banyak, kayaknya tidak masuk definisi ya. Selalu growth juga tidak ya, karena sering naik turun gitu ya. Nah ini sering naik turunnya karena kalau bisa kita lihat misalnya 2022 ya, itu dikarenakan rugi kurs di sini ya, kalau bisa dilihat. Ya di mana tahun 2021 rugi kursnya hanya 68 miliar, di tahun 2022 menjadi 239 miliar ya. Jadi ada kerugiannya bertambah berapa tuh? 160-an miliar ya. Oke, lalu ada juga apa nih yang paling ya besar ya? Utang ya. Oh ya, karena ini juga banyak utang ya. Beban keuangan ini disumbang paling besar oleh utang ya, karena DER-nya si GJTL-nya cukup tinggi ya. Tapi ini utangnya berkurang ya, pembayaran utang ya. Kalau ini ya rugi bersih entitas nih karena ada kerugian di anak usaha ya, atau tempat mereka berinvestasi. Nah itu salah satunya di ini ya, Polychem Indonesia ya, dengan kode ticker ADMG ya. GJTL memiliki 25% saham di ADMG. Ya bisa dilihat di sini rugi ya. Merugi 166 miliar nih. Oke. Lalu satu lagi perusahaan anak usahanya IRC Gajah Tunggal Manufacturing ya. Di sini dia ruginya nggak terlalu banyak sih ya. 10,5 miliar ya. Ini ruginya berkurang ya, di tahun 2021 ruginya lebih besar ya. Jadi yang paling banyak menyumbangkan kerugian ya si ADMG ini nih. Yang tahun lalu surplus 72 miliar malah jadi rugi 166 miliar. Oke.
Nah, jadi memang mungkin karena dia punya pasar ekspor gitu ya si Gajah Tunggal ya, sehingga dia kalau kursnya itu terlalu fluktuatif dia bisa rugi tapi bisa juga jadi untung ya dari kursnya ya. Seperti contohnya di kuartal 1 2023 ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Revenue si Gajah Tunggal tuh hanya naik 5% ya dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Tapi profitnya bisa naik 271% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Ya. Nah, ini mungkin didominasi paling banyak karena dia bisa menekan ya biaya produksinya COGS ya. Profitnya lagi. Revenue naik 5,2% tapi biaya produksinya nih COGS-nya itu hampir sama ya dengan kuartal 1 2022 ya. Ya, bisa ditekan turun sedikitnya, turun 20 miliaran ya. Jadi pendapatannya naik ya dari 4,22 triliun jadi 4,45, jadi berapa tuh revenue-nya? Naik 230 miliar ya revenue-nya. Tapi COGS-nya bisa diturunkan 20 miliar. Nah, itu udah faktor utama banget ya. Profitnya bisa naik banyak ya. Plus di sini ya non operating income-nya juga nih ya. Di sini kan ada biaya selisih kurs nih. Itu juga turun ya, yang di kuartal 1 2022 itu minus 150 miliar, ini bisa diturunkan menjadi hanya minus 69 miliar ya. Nah, bisa lihat di sini nih ya. Di kuartal 1 2003 tuh kursnya ya, selisih kurs itu membuat untung si Gajah Tunggal ya. 107 miliar nih keuntungannya. Dibandingkan kuartal 1 2022 yang menyebabkan rugi 12,9 miliar. Ya, jadi memang selisih kurs ini bisa merugikan, bisa menguntungkan ya. Tergantung situasi keadaan USD nih kayaknya. Jadi harus pinter-pinter tuh kali ya. Mensiasati agar tidak menjadi rugi ya. Oke, kita masuk ke rasio GJTL di mana per GJTL ya. Kalau dengan laporan Q1 2003 yang luar biasa itu ya. Itu PR-nya jadi hanya 3,61 ya. Di mana di tahun-tahun sebelumnya dia sempat sampai 28 ya. Bahkan sempat sampai 52 kali nih. Oke, jadi bisa dibilang rendah ya karena tadi kuartal satunya laporan keuangannya luar biasa. Lalu PBV-nya 0,5 ya. Di mana ini termasuk tinggi ya kan kalau dibandingkan 6 tahun terakhir ya. Karena hanya di sekitar 0,2 sampai 0,4 saja nih rata-rata 6 tahun terakhir. Lalu ROE-nya 14% ya. Dan DR-nya tadi saya bilangnya agak gede ya karena ini DR-nya 1,55 ya. Walaupun turun ya. Bisa dilihat ini menurun ya dibandingkan tahun 2017 yang DR-nya 2,2, sekarang hanya 1,55. Nah, ini chart dari GJTL di mana dia di tahun 2013 tuh ya sempat sampai berapa nih di sini nih? 3.500-an ya, 3.600 ya. Terus dia turun nih, melandai ya. Nah, di seminggu terakhir ini ya. Nah, ini ada kenaikan drastis nih dari berapa nih? 880 ya. Dia break. Ini ada double top di sini nih, resisten ya 880 kalau nggak salah nih. Silakan teman-teman cek lagi. Setelah dia tembus dia langsung meroket nih. Naik sampai ke 1400-an ya. Oke. Nah, lalu di minggu ini dia turun terus nih ya. Oke. Nah, terus ada berita ya. Lo Keng Hong hilang dari daftar pemegang saham terbesar GJTL. Maksudnya dia sekarang jumlah sahamnya udah di bawah 5% ya. Oke, tadi kan dia punya 5,17% tadi ya. 180 juta lembar lah ya. Ya, nah terus ditulis di sini ya. Per 10 Juli tadi kan 180 juta ya. Per 10 Juli jumlah saham Lo Keng Hong tinggal 175 juta ya. Atau masih 5,03%. 10 Juli itu ya. Lalu berkurang lagi hampir 5 juta ya. Di tanggal berapa nih ya? Tanggal 11 berarti kali ya. Tanggal 10, tanggal 11 berarti dulu 2 hari jualan lah. Jualan sedikit ya. Sedikit ya Lo Keng Hong tapi 5 juta ya. 5 juta aja dijual tuh ya dalam satu hari ya. Sehingga nih sekarang dia sudah di bawah 5% berarti ya. Nggak tahu kita berapa. Ya karena udah di bawah 5% nggak bisa diketahui dia punya berapakah. Apa masih 4,9 atau 4,8 ya. Intinya di tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini yang ada garis ini. Nah, di sini tanggal 10 dan tanggal 11 Pak Lo tuh menjual ya.
minimal tuh apa tuh 10 juta lembar saham lah ya. Oke, ya take profit juga lah, dia udah naik banyak ya kan. Oke. Dan perlu diingat juga Gajah Tunggal ini terakhir membagikan dividen tahun 2021 ya. Jadi 2022, 2023 dia tidak membagikan dividen ya. Jadi kalau dilihat historinya ya dia tidak rutin ya. Oke. Misalnya nih ya, sempat rutin dari 2010 sampai 2015, lalu 2016 saya absen, 2017 bagiin dividen lagi. Lalu absen 3 tahun ya, 2021 baru bagiin dividen lagi. Kalau nggak salah Pak Lo itu beli Gajah Tunggal tahun berapa ya? 2017 kayaknya dia udah punya ya. Di sinilah dia udah punya ya. Mungkin dia nambah-nambah lagi pas di bawah sini gitu ya. Nah, jadi seperti itu sharing dari saya gitu ya. Jadi apakah Pak Lo Keng Hong tidak mengikuti prinsipnya sendiri? Mungkin Pak Lo Keng Hong punya alasan sendiri ya. Misalnya dia melihat ya, kalau Gajah Tunggal ini merugi ya biasanya karena rugi selisih kurs gitu ya. Karena kalau kita lihat nih operating income-nya dia masih selalu positif ya, nggak pernah negatif ya. Jadi kalau kita lihat total profitnya, net income-nya kan dia sempat merugi tuh ya tahun 2018 dan 2022 maupun di tahun 2015 ya. Tapi kalau kita lihat operating income-nya dia tidak pernah negatif ya, selalu positif ya. Oke, mungkin dia melihat itu ya. Jadi ya merugi bukan karena performance atau penjualannya berkurang, tapi karena memang perbedaan selisih kurs ya yang mungkin di luar kuasanya si perusahaan tersebut ya. Karena kalau kita lihat revenue-nya ya bisa dibilang selalu growth nih ya revenue-nya, kecuali ketika pandemi 2020. Gitu. Mungkin itu yang dilihat oleh Pak Lo Keng Hong. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya mengenai kenapa Pak Lo memilih GJTL gitu ya. Oke, dan nah ini juga ya, bagaimana menurut teman-teman nih, apakah GJTL bisa lanjut naik lagi? Nah silahkan tuliskan di kolom komen ya. Atau teman-teman ada yang ikut merasakan kenaikan GJTL nih ya dari 880 sampai ke 1400-an itu ya. Oke, saya tunggu komen-komen teman-teman agar bisa menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa, salam jelas.